Halo teman-teman semua, selamat malam. Selamat malam semua. Selamat malam. Apa kabar teman-teman? Market seperti biasa ya. Kita akan bahas mengenai market. Kita akan diskusi ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang penasaran ya, mau nanya saham apa, silahkan go ahead. Kita akan coba jawab sebisa mungkin ya. Bukan kita sih, saya akan coba jawab sebisa mungkin. Mau nanya mengenai fundamental, technical, silahkan ya teman-teman. Basically kalau kita lihat marketnya ini sekarang kan lagi musim laporan keuangan ya. Jadi lagi pada nungguin laporan keuangan yang dirilis. Beberapa big caps yang udah rilis itu salah satunya Unilever, di mana Unilever ini as expected ya, laporan keuangannya kan jelek. Itu trennya dari kuartal ke kuartal, dari Q yang kemarin, periode-periode sebelumnya laporan keuangan Unilever itu juga selalu jelek ya, di bawah ekspektasi konsensus teman-teman ya. Jadi memang kalau kita lihat belum menarik lah secara saham dari sisi fundamental maupun teknikalnya ya. Kita ngelihat Unilever ini masih kurang oke. Terus ada laporan keuangan juga dari BBCA ya. Laporan keuangannya Big Banks ini salah satu yang ditunggu, yang rilis duluan ini adalah BBCA, di mana laporan keuangannya BBCA ini sebenarnya cukup oke ya teman-teman. Seperti yang udah di-expect juga. Kalau untuk BBCA ini dia kan dari laporan bulanannya. Jadi kalau banking ini kan sebelum laporan keuangan kuartalan, dia tuh ada laporan keuangan yang dirilis tiap bulan teman-teman. BBCA ini salah satu yang laporan keuangan di tiap bulannya ini sebenarnya cukup oke. Makanya juga nggak surprise juga lah pas dia ini rilis laporan keuangan kuartal 3 dan itu oke ya teman-teman. And paling yang big banks yang masih ditunggu dan yang orang-orang banyak penasaran itu nanti BBRI ya. Kenapa BBRI? Karena BBRI ini kalau kita tahu asing ini kan paling banyak net sell di saham banking itu ya di BBRI. Jadi BBRI ini sebulanan mungkin lebih ya, sebulanan lebih ini kan selalu menjadi target net sell ya. Sebulan itu asing udah net sell sektor oke, kita akan bahas yang di atas ekspektasi nanti. Sebulanan ini BRI udah net sell 9T teman-teman. Jadi begitu nanti laporan keuangan yang dirilis dan ternyata itu lebih baik dibandingkan perkiraan atau ada sedikit improvement, kenapa saya bilang bisa mungkin ada kemungkinan lebih baik daripada perkiraan? Karena kan seperti yang saya bilang tadi ya, banking ini laporan keuangannya kan ada dirilis tiap bulan. Nah, tapi BBRI ini kalau teman-teman ingat, teman-teman tahu, dia itu kan ada pegadaian, teman-teman. Nah, pegadaiannya ini yang bisa membuat sebenarnya laporan keuangannya ada kemungkinan mungkin bisa lebih baik dibandingkan ekspektasi. Makanya itu kalau ternyata bisa better, yaitu yang bisa ngebuat market bereaksi mungkin bisa lebih positif ya teman-teman. Terus kalau sektor apa yang kira-kira laporan keuangannya bisa oke? Mungkin kita nggak akan ngomongin sektor ya. Kalau sektor tentunya CPO ya. Sektor CPO itu salah satu yang kinerjanya kuartal 3 itu mestinya oke. Itu kan kelihatan dari kuartal-kuartal sebelumnya. Baik itu dari harga CPO-nya, harga jualnya, itu kan sebenarnya oke semua tuh teman-teman. Ya, jadi kita nanti expect kalau laporan keuangannya CPO itu rata-rata pada oke. Kalau di luar CPO yang kemungkinan oke, agak sulit ya kalau kita ngomongin sektor. Tapi kalau dari company mungkin ya kayak dari batu bara itu kemungkinan besar laporan keuangannya masih akan oke ya, karena di kuartal 3 seperti yang kita ketahui harga batu bara juga masih stabil. Terus kalau kita lihat yang di selama kuartal 3 itu yang membaik itu kan adalah mata uang kita teman-teman. Kalau teman-teman lihat USD IDR selama di Q3 itu kan menguat ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September ya. Dari bulan Juli ini saya akan kasih lihat langsung aja
Nih. Ini adalah pergerakan rupiah kita. USD IDR. Ya, jadi dari bulan Julian, dari bulan Juli, Agustus, September. Nah, ini kan menguat terus nih. Nah, pas. Berarti laporan keuangan atau perusahaan-perusahaan yang bergantung kepada rupiah yang menguat itu diuntungkan. Salah satunya itu adalah Gajah Tunggal, teman-teman. Kalau teman-teman ingat atau teman-teman sering mungkin pernah liatin, Gajah Tunggal itu kan sering di laporan keuangannya itu kadang ada keuntungan kurs, kerugian kurs. Nah, pas kuartal 3 ini rupiah ini kan menguat, yaitu akan menguntungkan Gajah Tunggal. Jadi ada kemungkinan laporan keuangannya Gajah Tunggal ini akan oke. Dan kalau kita lihat dari sisi teknikal, ini kan dia juga masih cukup oke nih teman-teman ya. Sekarang ini udah mulai bergerak sideways. Jadi Gajah Tunggal ini adalah salah satu yang cukup menarik teman-teman. Terus kalau kita ngomongin yang diuntungkan pas rupiah menguat, yaitu salah satunya kalau kita lihat ini, tapi kalau dari data penjual, oh ini udah naik sih sebenarnya. Astra ini juga kemungkinan bisa salah satu yang cukup oke nih teman-teman ya. Mau itu dari laporan keuangannya, dari sisi teknikalnya ini juga cukup menarik untuk Astra ini. Nih. Astra. Nih, ini adalah salah satu yang cukup menarik juga ya. Kalau teman-teman mau entry di harga sekarang ini masih cukup menarik. Targetnya paling dekat itu ada di 5.800. Nah, ini kan ada di high sebelumnya di sini 5.800. Jadi Astra ini salah satu yang cukup menarik nih. Kalau teman-teman mungkin ngeliatin big caps apa yang masih bisa menarik ya. Ini kalau Telkom ngomongin big capsnya, jadi ini kan masuk ke area buy-nya lagi nih. Jadi di area-area segini ini juga masih menarik nih untuk teman-teman melakukan entry. PSAB pullback wajar. Ini kan menguatnya udah signifikan nih ya. Udah menguat signifikan. Kalau kita lihat dari MA-nya ini kan juga sebenarnya kan masih uptrend. MA20 uptrend, MA50 uptrend, MA100 uptrend. Better pullback. Kalau teman-teman yang belum punya ya pullback. Kalau bisa pullback ke dekat MA20-nya, yaitu bisa entry lagi teman-teman. Dan sebenarnya PSAB ini menguat ini kan karena harga emasnya nih. Ya, harga emas ini karena harga emas ini kan menguat. Nah, ini kalau teman-teman lihat kan harga emas ini uptrend, PSAB ini adalah small caps-nya dari emiten gold, makanya ikutan naik karena emiten yang gedenya seperti Antam ini kan udah naik duluan ya. Jadi kalau emiten emas-emasan ini bagi yang udah punya, waktu itu kita udah sempat call untuk melakukan profit taking ya kayak di Antam. Tapi kalau bagi yang udah punya, masih punya, ya teman-teman jaga trailing stop aja selama dia nggak pelemahannya nggak balik ke terlalu signifikan, ya teman-teman hold. Tapi ya at least harus jaga trailing stop biar cuannya nggak kegerus teman-teman. Itu untuk Antam. Grup-grup Barito kemarin sempat menguat semua ya. Mau itu brand, mau itu cuan, mau itu Petronya kan malah arah ya kemarin teman-teman. Hari ini jadinya koreksi, dan ini koreksi yang wajar. Ini kalau kita lihat salah satunya kayak di brand nih misalnya, brand ini kan sebenarnya dia ada gap nih, gap area lumayan gede ini di kisaran 7.900 sampai 8.000. Lumayan gede di kisaran 7.900 sampai 8.800 gapnya. Jadi brand ini swingnya memang lumayan gede. Terus ini kan dia udah lumayan lama sideways di sini, dia terus break. Ini kalau pullback kalau dekat-dekat MA20-nya ini, which is itu berarti di 7.300 7.400-an, itu teman-teman bisa lakukan entry lagi. Ya ekspektasinya targetnya adalah target terdekat ini di area gap situ, di kisaran 7.900 sampai 8.800. Itu untuk saham brand. Setelah brand, kalau Petro kayaknya udah pada cuan lah ya. Nah Petro ini kan juga sama nih, dari
Ini dia malah rapi banget. Ini kan teman-teman lihat nih, yang hijau ini adalah EMA 20, yang oranye ini adalah EMA 50, ini EMA 100. Dia selalu mainnya di garis-garis MA ini rebound, teman-teman. Ini pas ini koreksi di EMA 50 rebound, ini koreksi ke EMA 20 rebound, terus ini dekat EMA 20 rebound lagi. Nah, ini memang kan udah mencapai target ya di kisaran 18.300. Tapi kalau dia ada pullback, ini misalnya ke dekat-dekat MA 20-nya, ini teman-teman bisa lakukan entry lagi. Itu untuk Petro. BRPT ini masih sideways tuh. Secara overall masih sideways. Jadi kalau ada yang masih sideways gini, kalau dia bergerak atau koreksi ke dekat-dekat area supportnya, ini berarti kan dekat-dekat 900, ya lakukan entry lagi. Inet kan sama sih. Ini kelihatan dari MA semuanya sideways. Asa. Apa kabar ini Asa? Udah lama nggak saya liatin. Ini kan kelihatan. Ini kan sideways. Ini sidewaysnya lumayan lama ini teman-teman. Ya kalau ini kan kelihatan dari MA semuanya sideways semua nih. Nah kalau sideways kayak gini bisa pakai time frame yang lebih kecil. Nah time frame kecilnya ini kan dia udah mulai menguat. Nah ya jadi time frame misalnya yang 1 jam ini boleh jadikan patokan nih EMA 20 yang selama bertahan di atas itu. Tinsnya juga sama ya. Ini kan dia masih bergerak uptrend. Kalau pullback dia dekat-dekat MA-nya sini bisa lakukan entry lagi, teman-teman. Tins Bumi BRMS, oke kita bahas Buminya dulu. Bumi. Nih Bumi kalau kita lihat ini kan sebenarnya dia uptrend nih. Ya. Ini juga cakep, ini dekat EMA 20-nya mantul, dekat EMA 20 mantul, ini bergerak kuat lagi. Resisten paling dekat di 170. Di area-area ini 136 sampai 4143 ini area untuk entry lagi nih, teman-teman, untuk Bumi. BRMS ini BRMS ini juga sama ya, ini uptrend. BRMS ini kan market para trader, para investor ini banyak yang berspekulasi dia bisa masuk ke MSCI rebalancing itu nanti kan pengumumannya di 6 November. Kalau dari sisi harga di harga 400-an itu dia bisa masuk. Tapi yang kita belum tahu itu sebenarnya kan adalah cut off-nya. Karena kalau pengumumannya di 6 November biasanya cut off-nya itu sebulan sebelumnya itu harus udah masuk ya untuk harganya. Harganya udah harus 400-an dari sebulan sebelumnya. Ini kan belum. Ya, jadi ada kemungkinan nggak bisa masuk di bulan November, tapi nanti di MSCI yang bulan Februari, teman-teman. Itu untuk BRMS. Ya, jadi kalau misalnya ternyata masih lama nggak masuk terus koreksi ya teman-teman mesti hati-hati, mesti siap-siap di situ. WIRG. WIRG ini kan semula kan dia downtrend, terus mulai reversal nih. Pas reversal kan kencang banget nih, kencang. Nah kalau kayak penguatan seperti ini kan belum ada koreksi yang terlalu signifikan, ya. Dan ini resisten paling dekat di 150, teman-teman, itu adalah yang di high-nya di kisaran sini. Ya kalau dia belum koreksi, misalnya besok masih menguat lagi, ya teman-teman tinggal jaga trailing stop. Tapi kalau dia kempes, ya itu teman-teman coba pasang lah, misalnya teman-teman average-nya di 100, ini kan terus kemarin tuh highest-nya itu ada di kisaran 140, ya coba dijaga aja, misalnya 10 perak dari 140, jadi pasang trailing stop-nya di 130. SCMA, ini juga menarik ya, salah satu yang cukup oke. Ini kalau teman-teman lihat, meskipun mungkin dari sisi fundamentals nggak ada yang terlalu menarik, ambil gimana.
Nih, SMA ya. Ini kalau teman-teman lihat, ini kan dia udah mulai break nih dari MA-nya. Dia break, terus lagi pullback. Nah, pullbacknya itu kita bisa pasang di dekat-dekat area ini. Ya mungkin biar lebih clear, kita bisa pasang kayak ada dua harga di sini. Ya, ini kan dekat-dekat MA-nya nih. Jadi dekat 126 sampai 133. Ini teman-teman bisa lakukan entry lagi. Resisten atau target paling dekatnya ada di 150 buat SMA. Terus buka lapak ini. Ya kalau kita lihat, ini kan dia udah mulai bergerak flat nih. Ini bergerak flat ya. Jadi dan ini kan MA-nya juga udah mulai flat juga nih. Ya, jadi di area-area sini bisa dimanfaatin untuk teman-teman entry ya. Di area-area sini bisa untuk area buy, target 153, stop loss di 124. ESA. ESA waktu itu kita coba sempet call tapi nggak masuk ke area buy kita ya teman-teman. Jadi kalau mungkin yang udah punya ya ya mantap. ESA ini laporan keuangan juga oke ya untuk kuartal 3 itu karena kenaikan dari harga jualnya, harga amonia akan naik dan diekspektasikan sampai kuartal keempat itu nanti masih oke ya untuk harga amonianya. Ini kan juga sama nih. Ini kan pergerakannya kalau kita lihat ini kan pergerakannya uptrend. Antam udah kita bahas tadi. Ini uptrend, kalau lagi pullback ya selama dia masih bertahan di atas SMA 20 ya ini masih gerak kayak gini ya teman-teman bisa hold lah. Itu untuk si ESA. BP oke ya, BP udah naik kencang ya. Kalau baru mau masuk ya nunggu pas pullback teman-teman. Kalau baru mau masuk nunggu pas pullbacknya. Nah ini kan sebenarnya bisa di kan pakai yang sini ya, di dekat-dekat area ini kalau misalnya mau entry misalnya dekat 77 sampai 81, stop lossnya mungkin di kisaran segini, stop lossnya agak naikkan lah. Nah di sini ya, ini kalau baru mau entry. Nah kalau udah punya karena dia break seperti ini ya berarti teman-teman bisa lakukan hold aja untuk BP. Yang menarik juga itu, oh tadi ada yang naik Wins ya. Wins ini juga naik. Nah. Ini kan sebenarnya kan adalah bergerak sideways nih. Ini kalau saya gambar kotak, ini kan di sideways di sini. Sama ya, waktu itu sempat break terus kempes, ini kan juga break lagi. Jadi dekat-dekat 600 610 ini bisa dijadiin resisten sebenarnya. Ya, 600 sampai 610. Ini adalah area resisten ya. Kalau 600 610 ini nggak berhasil break ya teman-teman, itu bisa jual dulu untuk Wins. Satu saham lagi yang menarik ya, mau enggak lah, kita nggak usah bahas Pani lah. Mungkin semua orang juga udah punya kalau Pani. Ya Pani ya di hold aja. Wins, ESA, Clio, BRMS udah dibahas. Udah belum sih? Oh iya udah. BRMS, Bumi semua udah. Dewa ya tadi banyak yang nanya juga. Dewa ini kan sebenarnya juga sama. Ini kan dia sideways lama nih di sini. Sideways lama di sini dari bulan Juli, nggak kemana-mana. Terus akhirnya break naik terus. Ya kalau kayak gini, kalau baru mau masuk, orang itu kan selalu kayak wah ini kalau baru mau masuk kayak gimana? Ya teman-teman masih coba kita lihat dulu untuk pullbacknya dia. Nah, di Vibo-Vibonya ini. Sebentar, 0,5. Ini tapi sebenarnya jauh sih, teman-teman. Kalau gitu jangan dari situ.
Ada dia penguatan yang ini. Nah, kalau mau teman-teman mau coba entry, ya dekat-dekat sini. Misalnya 89 sampai 93 ini kalau pada pullback. Ya. PSAB udah kita jawab tadi teman-teman. Oke, ya mungkin itu dulu ya buat malam hari ini. Basically market ini akan fokus di laporan keuangan. BCA udah dirilis, itu laporan keuangannya bagus. Jadi hopefully bisa jadi sentimen positif bagi sektor banking ya teman-teman. Fokus di laporan keuangan. Minggu depan itu ada pemilunya US tanggal 5 November. Itu yang akan juga jadi fokus bagi para investor. Oke, itu dulu. Thank you semua.